Oke guys, balik lagi di channel gue Ringga Bina. Ya guys, jadi sesuai yang bisa kalian lihat di thumbnail dan bisa kalian lihat di judul. Jadi gue tuh tadi sekitar sebelum Isa lah. Sebelum Isa itu gue hampir kena tipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Gobis, mengatasnamakan Gojek, mengatasnamakan Gojek Indonesia. Jadi beberapa hari yang lalu itu gue lagi daftar Gobis guys. Gue daftar Gobis buat akun Goresto alias buat restoran di rumah gua. Jadi kayak masang GoFood gitu guys di aplikasi Gobis. Tapi kan daftarnya online tuh via email. Jadi dapat balasannya juga email. Nah, gua tuh nanya lah beberapa hari sama tetangga gue yang udah masang Goresto alias sudah terpasang di GoFood makanan dia. Nah, gua nanya dia, ternyata dikasih tau lah. Jadi kayak gini kata dia. Ya udah. Tadi pas sebelum Isa, gue ditelepon guys sama nomor yang nelpon gue ini. Jadi setelah ini nanti gue kasih tahu. Udah gue record cuman beberapa menit sih. Si pelaku ini mencoba buat menghubungi gue. Pertama ceritanya dia itu ngehubungin orang tua gue, ibu gue. Jadi dia nggak tahu dapat nomor ibu gue dari mana. Mengatasnamakan Gobis, mengatasnamakan Gojek. Nah terus ibu gue nggak tahu lah, namanya kan ibu-ibu ya. Jadi dibilang lah yang daftar itu gua, anaknya, kata dia kan. Yaudah, singkat cerita dikasihlah nomor gua itu ke si pelaku ini. Nomor dia itu nomor XL gitu, 0878. Ya udahlah, karena kan dia nomor XL, nelpon ke Simpati tuh, nelpon ibu gua. Nah, nggak terlalu boros dong, mungkin dia nelponnya pakai nomor Simpati juga ya, nggak tahu juga gua. Terus abis itu dikasihlah nomor gua sama ibu gua. Nah, by the way untungnya ibu gua ini nggak ngasih nomor induk KTP dia sama sama nomor rekening. Untungnya dia nggak dikasih. Nah habis itu dia nelpon gue lah. Pas bener sebelum bisa dia nelpon mengatasnamakan Gojek. Dia bilang dari Gojek guys. Nah dia bilang dari Gojek gini, dia bilang, ya saya dari Gobis, bahwa mengonfirmasi bahwa Gobis bapak akan kami daftar atau gimana gitu lah, gue lupa. Ininya kan setahu gue ya, karena gue udah daftar online tuh, gue udah ngasih nick gue, nomor induk KTP gue di posisi di online itu, kok dia malah minta lagi. Nah gue udah curiga tuh, gue bilang lah sama gue gini, sabar dulu ya mas, saya cari dulu KTP-nya. Nah ya gue memang tahu kalau memang itu kayak indikasi bakal bakal penipuan gitu. Karena sebelum itu ibu gue bilang bahwa gue ini driver Gojek. Dia bilang gini, Gojek apa ya? Gojek yang Goresto, Gojek yang GoFood, atau Gojek Driver ya tadi ya. Nah mungkin dia tau lah bahwa gue driver kan, bahwa kan kalau misalkan nomor induk KTP itu nggak bisa dibagiin asal-asal aja gitu loh. Maksudnya nomor induk KTP itu bisa buat login Gojek Driver. Udah, mungkin sekarang gue bisa lebih jelasnya, kalian bisa lebih jelasnya, gue bisa ngejelasin lebih jelas. Kalian tonton dulu videonya waktu si penipu ini sok mau nipu gue guys, mau ngijangin gue. Di sini gue pertama kali gue miss call dia karena tadi gue bilang bahwa gue KTP gue itu lupa naruh di mana. Gue miss call dulu, abis itu beberapa menit kemudian dia langsung nelpon gue buat konfirmasi bahwa KTP gue udah ketemu. Dan mungkin dia berharap bahwa gue bakal ngasih nomor induk KTP gue. Jadi ini telepon pertama gue, langsung gak diangkat. Selang beberapa menit langsung dia nelpon gue pakai nomor yang sama. Apa gue miss call duluan? Jadi karena dia tadi nelpon gue duluan, terus gue bilang KTP gue lupa naruh di mana. Gue bilang aja, nanti saya telepon lagi pak, kata gue. Terus nanti bapak saya miss call, nanti bapak nelpon ya. Ya kata dia. Ya udah, jadi singkat cerita gue miss call dong. Beberapa menit langsung ditelepon lagi nih sama si penipu ini. Sorry. Oke, kurang lebih inilah ya percakapan gue sama si penipu ini, sama si pelaku ini. Sorry ya gue blur biar terjaga privasinya. Tapi ini bener-bener real, gue nggak mengada-ngada. Ya buat kita pelajaran aja lah, biar kita nggak kena tipu sama orang yang seperti ini. Udah guys, kalian dengar dulu aja percakapan gue beberapa detik atau beberapa menit ini. Dan bisa kalian dengar sendiri suaranya udah bener-bener kayak suara penipu gitu guys. Penipu online, penipu yang suka nelpon itu kayak suara-suara apa ya, suara-suara orang yang ahli nipu gitu guys.
Tapi karena Gimana? memang Ketemu, gue tahu, gue ketemu, paham cuman ya, KTP gue gak adik bisa saya. lah ditipu dari hal yang seperti itu Oh, kan. nggak bisa Pak kalau dari Bapak sendiri. Kenapa emang? Kalau KTP saya kan restonya kan nama ibu saya, Mas. Itu kok Ini pakai konfirmasi KTP aja. saya? Dikarenakan Bapak yang membuatnya Pak gitu. Oh, tapi kan saya ngebuat nih, Mas. Tapi kan saya ngebuatin buat ibu saya, Mas. Coba Bapak ada nomor Simpati saya hubungi Pak atau SL. Nomor siapa? Nomor Bapak sendiri ada? Kok nomor XL? Hah? Kenapa harus nomor XL? Enggak, ini saya tadi juga nyari ya, Mas ya. Enggak, Pak. Saya biasa nyari-nyari. Oke, di sini mungkin dia minta nomor gua XL bertujuan biar dia nggak boros pulsa. Dan beberapa detik dia patiin sama dia teleponnya, mungkin dia ngerasa habis pulsa gitu. Kalau dia nelpon kartu Tri kan boros. Tunggu gua telepon lagi, gua berharap biar dia nelpon kan, biar dia habis pulsa sekalian. Tapi ujung-ujungnya dia, gua teleponnya sekitar 3 kali gitu nggak diangkat lagi sama dia. Dan sampai gua buat video ini ya nggak ditelepon-telepon lagi sama dia. Mungkin dia tahu bahwa gua udah paham bahwa dia itu penipu. Sorry, the phone. Oke ya, seperti yang kalian lihat tadi kan, disitulah orang-orang kok nggak mikir gitu loh. Ini lagi di bulan Ramadan dan lagi kondisi seperti ini, kok dia malah mau nipu gitu loh, mau ngijangin orang gitu loh, mau ngebohongin orang. Satu yang gua alamin, gua tuh curiga banget kalau orang udah nanya nomor induk atau apalagi kayak misalkan mesen GoFood terus minta beliin pulsa, itu gua nggak percaya. Dan selang beberapa menit gua nelpon dia, kan nggak dibales, nggak diangkat lagi tuh. Jadi pas dia nelpon sekitar 1 menit 30 detik, dia nelpon gua guys. Dia nelpon gua, posisinya gua bilang aja yang seperti kalian dengar tadi. Habis itu gua telepon lagi dong, kata gua orang ini nggak mau rugi. Jadi posisinya dia nelpon pakai XL, nomor gua kartu gua kartu Tri. Dia kan posisinya XL ke Tri tuh nyedotnya boros tuh. Baru 1 menit 30 detik dia bilang gini, ada nomor lain nggak mas, nomor XL? Nggak ada pak, gue bilang gitu lah. Tadi kan kalian juga lihat, langsung dipatiin sama dia. Langsung lah gue telepon si tetangga gue ini yang punya GoFood, yang udah terdaftar di GoFood. Kayak mana? Gue bilang lah sama dia, mas gue kayak gini kan, yang gue bisa ditipu nggak nih? Gue posisinya nick gue ditanyain. Bilanglah tetangga gue ini, enggak kata dia. Kalau misalkan Gobis nggak pakai email, nggak pakai telepon langsung kata dia. Lagi pula kalau Gobis pasti pakai email kata dia. Ya udahlah kata gue tanya lagi kan, terus gimana? Intinya kalau misalkan kita daftar Gobis nggak usah pakai email ya, nggak usah pakai telepon ya, atau memang kita nanti bakal aktifnya setelah di email? Enggak kata dia, Gobis nggak bakal nelpon, intinya Gobis itu cuma masuk lewat email kata dia. Dari situ kan gua pikir gue etikat gue, oh orang ini gila nih kata gue. Orang posisi puasa, orang posisi lagi corona gini, dia mau ngijangin orang gitu kan, sedangkan akun gue aja anyep, nggak dapet cuy seharian, dia mau ngijangin gue. Ya udahlah, dari situ gue mulai coba aja buat nelpon dia kan. Pikir gue dia mau nelpon gue atau masih mau usaha ngijangin gue, karena gue memang udah tahu bahwa itu tuh apa ya, indikasi penipuan guys. Gue udah tahu banget bahwa itu indikasi penipuan. Terus gue telepon lah ibu gue, jangan bu, itu penipuan, jangan dikasih gini kata gue kan. Ya udah, intinya ibu gue udah gue bilangin jangan gue kasih, jangan ngasih nomor induk dan nomor rekening ke nomor itu atau ke orang yang tiba-tiba minta nomor induk kita. Gue bilang gitu sama gue. Yaudah gue kasih penjelasan. Yaudah ibu gue udah paham gitu kan. Jadi pesan gue ya buat kalian-kalian yang baru mau pasang Gobis, atau buat kalian-kalian yang driver Gojek, itu ya diusahakan janganlah ngasihin nomor induk KTP kalian ke siapapun. Termasuk apalagi yang driver ya, karena driver itu wah parah sih kalau misalkan kita bisa ngasih, sampai kita ngasih nomor induk KTP kita ke orang lain, itu bisa diambil akun Gojek kita. Itu biasanya berlaku buat orang-orang driver yang pakai KTP dan KTP, nomor induk KTP tersebut jadi satu sama akun Gojek dan terkait dengan akun Gojek. Jadi akun Gojek atas nama gua misalkan, nah KTP gua juga atas nama gua, otomatis KTP gua, nomor induk KTP gua jangan dibagikan ke siapapun guys. Itu pesan yang bisa gue sampaikan ke kalian. Maksud gue di sini gue buat video
murni biar kalian atau orang-orang yang tiba-tiba ditelepon seperti itu ya bisa menghindari dari kasus penipuan yang bakal nanti merugikan kalian, guys. Ini menurut gue sangat merugikan sih, karena di satu sisi ya kita berharap bahwa kita itu bakal di ACC, bahwa kita berharap itu bisa jualan di GoFood, tapi malah disalahgunakan oleh beberapa oknum, guys. Jadi di satu sisi gue miris sih ngeliat orang-orang yang kayak gitu, posisi kita lagi kayak gini kok masih sempet-sempetnya mau nipu. Tapi ya karena gue paham ya, masa kijang mau dikijangin gitu kan. Karena gue sampai saat ini pun nomor induk KTP gue gak bakal gue kasih tau siapa-siapa gitu loh. Itu bener-bener privasi, guys. Intinya buat kalian driver Gojek terutama, jangan pernah kasih nomor induk ke siapapun, nomor induk KTP kalian ke siapapun. Dan buat kalian yang baru mau daftar Gobis, silakan nonton video ini biar bisa kalian terhindari dari apa-apa yang merugikan kalian. Jadi kalian jangan pernah mengasihkan atau kalian memberi nomor induk KTP kalian ke siapapun. Meskipun nomor induk KTP itu bukan uang, bukan apapun itu, tapi nomor induk KTP itu bisa disalahgunakan oleh orang lain, guys. Pesan gue itu aja. Pokoknya buat kalian, buat semua orang yang ngerasa masih nyari uang atau nipu di jalan seperti yang gue bilang tadi, cepet-cepet tobat. Masih banyak jalan lain buat kita dapat rezeki yang halal. Entah apapun itu, yang penting dikerjain dengan ikhlas. Halal kan gak masalah gitu. Daripada nipu-nipu kalian modal pulsa, sedangkan orang lebih pintar kadang daripada kalian. Elunya ngabisin pulsa dan orang itu ngebecandain lu, atau orang itu malah mansin lu cuma habis pulsa, orang itu nggak rugi apa-apa. Jangan kan, mendingan kalian cari uang yang halal-halal aja gitu kan. Stop lah buat nipu-nipu kayak gitu. Dan buat kalian yang ngerasa masih belum pernah ditelepon kayak gitu yang kata gue tadi, ya kalian lebih waspada aja lah, guys, karena apapun tuh bisa terjadi. Mau gimana pun tuh gue udah sering. Kalian bisa dengar sendiri kan, suaranya mirip banget tuh kayak customer service penipu gitu. Jadi guys, pokoknya kurang lebih penjelasan gue seperti itulah. Pokoknya jangan ngasih, intinya gue cuma bisa bilang jangan ngasih nomor induk KTP kalian ke siapapun, apalagi driver Gojek, apalagi kalian yang baru mau daftar Gobis. Karena kalau mau daftar Gobis udah pasti terdaftar sebelum Anda mendaftar. Posisi mendaftar itu udah ditulis tuh di situ nomor induk KTP. Nggak mungkin dia nanya nomor induk KTP kita dalam telepon atau tiba-tiba nelpon nanya nomor induk KTP. Nggak ada itu, guys, nggak ada yang seperti itu. Intinya seperti itu, guys. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa kalian tanya di komen aja ya di bawah, tanya seperti apa, atau ada yang pernah ngalamin hal seperti ini, komen di bawah. Ini bener-bener gue sharing, guys, biar kita tidak ada yang dirugikan. Yaudah, pokoknya gue cuma pesan seperti itu, guys. Nomor induk KTP jangan dikasih ke orang siapapun, apalagi tiba-tiba orang nelpon mengatasnamakan Gojek. Jadi guys, pokoknya sekian video gue. Semoga bermanfaat dan dijauhi dari penipuan-penipuan seperti itu. Jangan lupa di subscribe guys channel gue, karena biar gue semangat buat videonya, biar gue semangat ngeditnya. Jangan lupa di like. Pokoknya kalau misalkan masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, kalian komen aja di bawah. Sekian dari gue, bye bye.